Allah the Almighty. Allahu Allah. Bel tanda pergantian jam pelajaran telah berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dengan berkah. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Sarudin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, Bapak akan ngecek kehadiran siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, Bapak minta kerjasamanya pada kalian agar kalian bisa mengikuti pembelajaran Bapak hari ini dengan kondusif. Tidak boleh bercanda dan membuat kelas menjadi berisik. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa coba? Akulturasi kebudayaan Bagus. Kan kalian kumpulkan hasil tugas yang sudah Bapak berikan di pertemuan sebelumnya ke grup WhatsApp. Baik. Bagus sekali, luar biasa. Kemarin kita membahas tentang akulturasi kebudayaan Nusantara dengan Hindu. Sudah. Nah, sekarang kita akan membahas teori-teori masuknya agama dan budayaan Islam ke Indonesia. Anak-anak, terlebih dahulu Bapak akan membacakan kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasar 3.7 menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Indikator pengetahuan 3.7.1 menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Kompetensi dasar 4.7 mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah serta mengumpulkannya dalam bentuk tulisan. Indikator kompetensi 4.7.1 menyajikan karya tulis tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu menganalisis teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dan menyajikan karya tulis tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini dengan cermat dan penuh semangat. Baik anak-anak, langkah pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama kali harus mencermati video yang akan Bapak tayangkan dan selanjutnya silakan kalian beri tanggapan mengenai video tersebut. Yang kedua, kalian harus menyimak penjelasan materi singkat dari Bapak. Yang ketiga, silahkan kalian mengerjakan LKPD mengenai proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Untuk mengerjakan LKPD, Bapak akan membagi kalian ke 4 kelompok yang kemudian hasilnya harus dipresentasikan, dan yang terakhir kalian harus mengerjakan tes formatif di Google Form. Anak-anak, langsung saja Bapak akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi hari ini.
Di zaman dulu, Indonesia bukan merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Indonesia atau di Nusantara memiliki sejarahnya sendiri. Di Nusantara terdapat beberapa kerajaan-kerajaan besar, seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Mataram, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, dan lainnya. Kerajaan-kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar di Nusantara pada saat itu. Beberapa kerajaan yang disebutkan itu merupakan kerajaan dengan corak Hindu Buddha. Namun selain kerajaan yang bercorak Hindu Buddha di Nusantara, juga pernah berdiri beberapa kerajaan Islam. Islam tentu saja memiliki sejarahnya sendiri juga di Nusantara. Kerajaan Perlak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan Nusantara. Pada saat itu Perlak merupakan salah satu Perlak merupakan mata uang tertua di Nusantara. Mata uang ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu terbuat dari tembaga atau kuningan, perak atau kupang, dan emas atau dirham. Stempel kerajaan. Terdapat stempel kerajaan negeri Bendahara, kerajaan yang merupakan bagian dari kerajaan Perlak yang menggunakan huruf Arab. Pada stempel tersebut tertulis kalimat Al-Wasik Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sah 512. Itulah beberapa peninggalan dari kerajaan yang diperkirakan merupakan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, coba kalian berikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan. Saya Kak. Silakan ya. Kasih hapus dulu tepuk tangan. Silakan ya. Izin menanggapi, dari video tersebut saya hanya mengetahui bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara itu adalah Kerajaan Perlak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Silakan, siapa lagi? Silakan. Angga. Izin menanggapi, dari video tadi saya menjadi tahu akan beberapa peninggalan kerajaan Perlak, yakni Makam Benua dan Mata Uang Perlak. Terima kasih. Tepuk tangan. Anak-anak, sekarang Bapak akan menjelaskan secara singkat mengenai teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Silakan kalian memperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah teori Bujurat, merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi atau ke-7 Hijriah, yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat melalui Selat Malaka. Teori ini diperkuat dengan temuan makam atau batu nisan Sultan Samudra melalui Asalah pada tahun 1297 memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Menurut umur Amir Hussein, agama Islam masuk melalui para pedagang Persia atau Iran pada abad 13 Masehi. Yang ketiga, teori Mekah merupakan salah satu teori yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk di Indonesia melalui para musafir atau para pedagang yang datang dari Mekah atau Arab Saudi pada abad ke-7 Masehi. Dan yang terakhir, teori Cina merupakan teori yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui masyarakat Muslim Cina pada abad ke-9 Masehi. Teori ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa Raden Patah yang merupakan raja dari kerajaan Demak adalah keturunan Cina. Demikian gambaran teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Nah, anak-anak, kira-kira bagaimana proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini? Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan kalian membuat 4 kelompok. Nanti Isa dengan Indah, Saripudin, Aji dan Roni. Kelompok 2, Rani sama Merawati, Maesaro dengan yaitu Alia dan Dede Leli. Kelompok 3,
Linda sama Devi, Diana dan Siti Alisa, Ogi dan Angga. Kelompok 4, Nia dan Ika, Abed, Mercy, sama Lisa dan Rani. Silahkan kalian berkelompok, kerjakan LKPD yang sudah Bapak kirim ke grup WhatsApp. Silahkan diatur kelompoknya. Silahkan. Untuk mengerjakan LKPD tersebut, kalian harus mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari buku tes maupun dari internet. Sebelumnya, silahkan kalian bagi tugas terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan waktu 15 menit. yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat. Yang Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, silahkan kalian kirim LKPD tersebut ke grup WhatsApp. Baik. Sudah. Oke, terima kasih. Jika sudah dikumpulkan, coba kalian buat slide yang berisi materi yang tertuang di LKPD. Baik. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Adapun topik yang akan kami bahas adalah masuknya Islam ke Indonesia, teori Mekah, budaya, bahasa, kesusastraan dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia di masa kini. Kenalkan, nama saya Syahrudin yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab kesimpulan, sesi penutup.
Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk Henti membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih pada moderator. Saya sebagai pemateri langsung saja akan membacakan hasil diskusi kami. Masuknya Islam ke Indonesia, teori Mekah, budaya, bahasa, kesusastraan, dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia di masa kini. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Abdullah atau Muhammad. Dalam bidang kebudayaan, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia sangatlah besar. Salah satunya kebudayaan dalam bahasa, kesusastraan, huruf, bahasa, dan nama-nama Arab. Al-Quran sebagai kitab suci Islam menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab digunakan oleh para muslim yang Arab dalam berbagai kegiatan agama, terutama sholat dan haji. Dari kebiasaan tersebut, pengaruh bahasa Arab lambat laun merambat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pengaruh huruf dan bahasa Arab terlihat pada karya-karya sastra di wilayah-wilayah yang keistimewaan lumayan kuat seperti di Sumatera, Sulawesi, Makassar, dan Jawa. Penggunaan bahasa Arab pun berkembang di pesantren-pesantren Islam. Dalam sekian Baiklah, sesi tanya jawab saya buka. Ada yang mau bertanya? izin bertanya, Silakan. kapan pertama kali huruf Arab digunakan dan terlihat di Indonesia? Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Amel. Penggunaan huruf Arab di Indonesia pertama kali terlihat pada batu nisan di lereng Gresik yang diduga makam salah seorang bangsawan Majapahit yang telah masuk Islam. Dari mana cukup? Selanjutnya dipersilakan kepada Natulen untuk menyimpulkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Al-Quran sebagai kitab suci Islam menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab digunakan juga oleh para muslim yang non-Arab dalam berbagai kegiatan agama. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun tangan mana? Silakan untuk kelompok 2. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Hairul SPD dan teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur bangga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berupa kesehatan. Baik, langsung saja saya dari kelompok 2 yang akan membahas tentang topik yang akan dibicarakan mengenai masuknya Islam ke Indonesia di teori Gujarat. Saya Alia Cayani selaku moderator di kelompok 2. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ada Junita sebagai pemateri dan Yanti sebagai Natulen. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu penyajian materi yang akan disampaikan oleh saudara Junita. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Natulen. Langsung saja saya akan mempresentasikan masuknya Islam ke Indonesia teori Gujarat, budaya seni rupa dan kaligrafi serta pengaruhnya pada masyarakat Indonesia di masa kini. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Bahwa batu nisan Sultan Malik Al-Soem dan makam Maulana Malik Ibrahim diimpor dari Gujarat, atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Dalam bidang kebudayaan, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia sangatlah kental. Salah satunya kebudayaan dalam seni rupa dan kaligrafi. Seni kaligrafi adalah seni menulis aksara indah yang merupakan kata atau kalimat. Tradisi kaligrafi dikenal pula di Cina, Jepang, dan Korea. Terima kasih, Pak. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji. Selanjutnya sesi tanya jawab saya buka. Silakan kepada kelompok siapa yang akan bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Apakah seni rupa dalam dunia Islam itu sama dengan seni rupa agama yang lain? Baik, silakan kepada pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nisa. Seni rupa dalam dunia Islam berbeda dengan seni rupa agama yang lain. Dalam ajaran Islam tak diperbolehkan menggambar, memahat, membuat menggambar,
membuat relief yang objeknya berupa makhluk hidup, khususnya hewan. Maka dari itu, seni rupa Islam identik dengan seni kaligrafi. Sesi tanya jawab saya tutup. Lanjut kepada acara yang selanjutnya, yaitu penyimpulan untuk saudara Neti yang akan menyimpulkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, jadi kesimpulannya adalah seni rupa dalam dunia Islam berbeda dengan seni rupa agama lain. Dalam ajaran Islam, tak diperbolehkan menggambar, memahat, membuat relief yang objeknya berupa makhluk hidup, khususnya hewan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa. Kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Silakan selanjutnya untuk kelompok 3. Topik yang akan kami bahas adalah proses masuknya Islam ke Indonesia dari Persia, budaya merayakan 10 Muharram, dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia di masa kini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Diana sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang di sebelah saya Linda Agustin sebagai pemateri, di sebelahnya lagi Ambina sebagai notulen. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan kepada saudari Linda. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi hasil diskusi pada hari ini yang berjudul Proses Masuknya Islam ke Indonesia, Teori Persia, Budaya Merayakan 10 Muharram dan Pengaruhnya pada Masyarakat Indonesia masa kini. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi. Pencetus dari teori ini adalah Hussein Dajjal, sejarah asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hussein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau tanda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Perayaan 10 Muharram sangat berpengaruh di Indonesia hingga saat ini. Bahkan hampir setiap masjid serta majelis taklim mengadakan perayaan 10 Muharram sebagai tahun baru Islam. Disertai di dalamnya santunan anak yatim. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya sesi tanya jawab saya buka. Silakan, apa ada yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 4 izin bertanya. Kenapa di perayaan 10 Muharram tersebut di dalamnya selalu ada santunan anak yatim? Baik, izin menjawab. Karena memang bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 adalah disebut juga sebagai lebarannya anak yatim. Dan dalam salah satu hadis menerangkan bahwa siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, menyantuni atau menyayangi pada hari Asyura atau 10 Muharram, maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim tersebut yang terusap oleh tangannya. Hadis 212 dari kitab Tanbih Al-Ghafilin. Terima kasih. Baik, apakah saudaranya sudah puas? Sudah. Baik, selanjutnya kepada tulen saya persilahkan menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai notulen akan menyimpulkan materi hasil diskusi pada hari ini. Jadi, tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Perayaan 10 Muharram sangat berpengaruh di Indonesia, sehingga saat ini bahkan hampir setiap masjid serta majelis taklim mengadakan perayaan 10 Muharram sebagai tahun baru Islam, disertai di dalamnya santunan anak yatim. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk kelompok 4. Alat tepuk tangan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang diskusi ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Hairudin SPD sebagai guru sejarah dan tak lupa kepada teman-teman diskusi yang berbahagia. Baiklah teman-teman diskusi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia, teori Cina budaya, bangunan fisik, arsitektur, dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia di masa kini. Perkenalkan, nama saya Ika Bella. Saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Yang di sebelah saya adalah Nia Kurniawan sebagai pemateri dan di sebelah sana Lisa Sibia sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, saya persilakan untuk menyampaikan materi hasil diskusi ini. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi diskusi kelompok kami pada hari ini. Masuknya Islam ke Indonesia, teori Cina, budaya, bangunan fisik, arsitektur, dan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia di masa kini. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia atau khususnya di Jawa berasal dari para perantau Cina. Teori Cina ini bila dilihat dari beberapa sumber luar negeri atau kronik maupun lokal atau babat dan hikayat dapat diterima. Bukti-buktinya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Islam telah memperkenalkan tradisi baru dalam bentuk bangunan. Sudutnya Majapahit yang diikuti oleh perkembangan agama Islam menentukan perubahan. Islam telah memperkenalkan tradisi bangunan seperti masjid dan makam. Islam melarang pembakaran jenazah yang merupakan tradisi dalam ajaran Hindu Buddha. Sebaliknya, jenazah bersangkutan harus dimakamkan di dalam tanah. Maka dari itu, peninggalan berupa nisan bertuliskan Arab merupakan pembaruan seni arsitektur pada masanya. Ada masjid yang bangunannya merupakan perpaduan budaya Islam Hindu Buddha. Misalnya Masjid Kudus, Masjid Sunan Kalijaga di Kadilamu, dan Masjid Agung Banten. Atap pada Masjid Sunan Kalijaga berbentuk pundak-pundak seperti bentuk atap pura di Bali atau candi-candi di Jawa Timur. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman diskusi, sesi tanya jawab saya buka. Bagi yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya izin tanya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 izin bertanya. Dari penjelasan mengenai budaya arsitektur tadi, adakah kesinambungan antara seni arsitektur Islam dengan tradisi sebelum Islam? Baik, izin menjawab. Terdapat kesinambungan antara seni arsitektur Islam dengan tradisi sebelum Islam. Contoh, arsitektur klasik yang berpengaruh terhadap arsitektur Islam adalah atap tumpang, 2 jenis pintu gerbang keagamaan gerbang berbelah, dan gerbang berpuset, serta bermacam unsur hiasan seperti hiasan kayu yang terbuat dari gerabah untuk puncak atap rumah. Bagaimana saudari Angga, apakah sudah dimengerti? Baiklah teman-teman diskusi, sesi tanya jawab saya tutup. Kepada notulen saya persilakan untuk menyimpulkannya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya menyimpulkan materi yang sudah dibacakan tadi. Bukti-buktinya adalah masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Islam melarang pembakaran jenazah yang merupakan tradisi dalam ajaran Buddha. Sebaliknya, jenazah bersangkutan harus dimakamkan di dalam tanah. Maka dari itu, peninggalan berupa nisan bertuliskan Arab merupakan pembaruan seni arsitektur pada masanya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang kurang dimengerti, saya meminta maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasinya sudah selesai, masing-masing kelompok sudah menampilkan penampilannya terbaik, dan Bapak merasa sangat bangga melihat
penampilan kalian. Tepuk tangan semuanya. Nah anak-anak, sekarang Bapak akan menyimpulkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan hari ini. Kesimpulan adalah masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia terdiri dari beberapa teori. Pertama, teori Gujarat yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi 7 Hijriah yang dibawa oleh pedagang dari Gujarat melalui Selat Malaka. Kedua, teori Persia menjelaskan Islam masuk melalui para pedagang Persia atau Iran. Diperkuat dengan adanya kesamaan budaya antara Persia dan Indonesia, seperti memperingati 10 Muharram atau hari Asyura. Ketiga, teori Mekah menjelaskan bahwa agama Islam masuk di Indonesia melalui para musafir atau para pedagang yang datang dari Mekah. Dan terakhir, teori Cina yang menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui masyarakat Muslim Cina. Adapun pengaruh kebudayaan hingga masa kini sangat kental sekali, yakni diantaranya dalam bahasa kaligrafi, pernyataan hari besar Islam, dan kesusastraan, melakukan ibadah, sholat, dan mengaji. Masyarakat Indonesia melafalkan bahasa Arab hingga bisa membaca dan menulis, bahkan mengerti pada bahasa Arab, padahal bukan orang Arab. Selain itu, peringatan hari besar Islam pun sering ramai di masjid-masjid dan majelis-majelis. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Bapak tutup, coba Bapak mau nanya apa saja yang kalian pahami dan kalian tidak pahami. Sudah paham semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terkait pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tes yang harus kalian kerjakan dan harus selesai dengan waktu 10 menit. Untuk mengerjakan tes ini, kalian silahkan klik link Google Form yang telah Bapak kirim ke grup WhatsApp. Jelas anak-anak? Jelas. Selesai anak-anak? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, untuk materi yang akan kita bahas, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan Islam dengan jaringan perdagangan antar pulau di Indonesia. Silakan kalian pelajari di rumah. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena hanya dengan ilmu sejarah yang dapat mengantarkan kita pada sang pemilik ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.